Halo, selamat datang kembali di AREKG Channel. Hari ini saya akan bahas mengenai Bill Gates. Nah, ngapain Bill Gates ke Indonesia dan ternyata cuma bawa vaksin TBC, bilangnya sih begitu. Bill Gates, miliarder teknologi, pendiri Microsoft, salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Dan tiba-tiba muncul di Indonesia, bukan buat investasi miliaran dolar, bukan buat bangun startup, bukan juga bahas AI, chip atau teknologi masa depan, tapi bawa vaksin TBC. Nah, seriously, ngapain orang sekaya dan sepenting itu yang bisa ngobrol langsung sama presiden negara manapun datang ke negeri ini cuma buat bahas penyakit lama yang sering kita anggap penyakit kampung? Ada apa sebenarnya? Kenapa harus Bill Gates dan kenapa TBC? Tuberkulosis atau TBC memang bukan penyakit baru. Tapi tahukah kalau Indonesia adalah negara dengan kasus TBC terbanyak kedua di dunia? Kita cuma kalah dari India. Setiap tahunnya ratusan ribu kasus baru muncul dan ribuan orang meninggal gara-gara penyakit yang katanya bisa disembuhkan ini. Dan disinilah masuknya Bill Gates lewat Gates Foundation. Dia sudah lama terlibat dalam proyek-proyek kesehatan global. Salah satu fokusnya memberantas penyakit menular termasuk TBC. Tapi tetap aja bikin mikir, kenapa harus dia yang repot-repot datang? Apakah Indonesia dianggap darurat atau ada misi tersembunyi di balik kedatangan ini? Karena biasanya kalau orang sekelas Bill Gates datang ke satu negara, pasti ada deal besar yang dibawa. Tapi kali ini bukan soal bisnis, bukan soal teknologi, tapi vaksin. Dan bukan vaksin yang lagi hippie seperti COVID, tapi TBC, penyakit yang bahkan banyak dari kita udah anggap remeh. Nah, muncul spekulasi, apakah ini bagian dari proyek Global Gates untuk mencegah pandemi berikutnya? Apakah Indonesia dijadikan pilot project untuk vaksin TBC generasi baru? Atau justru ini pertanda bahwa situasi kita lebih gawat dari yang kita pikir? Yang jelas, kedatangan Bill Gates ke Indonesia ini bukan cuma soal vaksin. Ini juga soal persepsi tentang bagaimana dunia luar memandang kondisi kesehatan kita. Dan mungkin tentang siapa yang sebenarnya pegang kendali dalam dunia kesehatan global.